Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya Herlan Firmansyah ingin melanjutkan berbagi tentang model yang kedua dari pelaksanaan kegiatan PKB Guru Ekonomi di Madrasah Aliyah. Kalau di video sebelumnya saya sudah menyajikan model yang pertama, di mana skemanya adalah in, on, in. Jadi kegiatan in yang bebasnya saya tempatkan di kegiatan pertama. Pada model yang kedua ini dibalik. Jadi kita masuk langsung ke siklus dari UP wajib yang pertama. In, on, in. Ini adalah paket siklus dari UP wajib yang pertama. Kemudian in, on, in. Itu adalah siklus dari UP wajib yang kedua. Sisanya ada in yang bebas. Ya, sisanya in yang bebas. Kalau yang model pertama di video sebelumnya, in yang bebasnya ada di awal. Ada di awal di sini, ya, di pembukaan. Kalau untuk model yang kedua ini, in yang bebasnya itu yang terlepas dari siklus UP-nya itu saya tempatkan di akhir. Ini model yang kedua. Bisa menjadi alternatif Bapak Ibu semua untuk mengembangkan 7 kegiatan PKB Guru Ekonomi pada MGMP Kabupaten Kota. Nah, Bapak Ibu semua, saya ingatkan kembali tahapan kegiatan setiap UP seperti ini. Jadi in, on, in. Itu siklus. Jadi kalau Bapak Ibu semua mengambil UP wajib yang pertama, maka dalam UP wajib yang pertama itu harus ada siklus itu. Ada kegiatan in-nya, ada kegiatan on-nya, ada kegiatan in-nya yang kedua. Ya. In yang pertama mengkaji materi, mengembangkan desain. Kompetensi profesionalnya, kompetensi pedagogiknya. Outputnya adalah desain pembelajaran untuk persiapan on. On-nya praktek di madrasah masing-masing, ada pendampingan dari Pasda, dari teman sejawat, di situ bisa mengisi rubrik kegiatan on dan lain sebagainya. Kemudian in yang kedua, diskusi refleksi, umpan balik atas hasil kegiatan on tadi itu. Semua UP siklusnya seperti ini. Jadi kalau di ekonomi UP wajibnya ada 2, maka dibutuhkan minimal 6 kegiatan untuk menuntaskan UP wajib. UP wajib yang pertama ada 3 kegiatan, in, on, in. UP yang kedua ada 3 kegiatan, in, on, in. Nah, kalau standar minimalnya ada 7 kegiatan, berarti yang ketujuhnya itu bisa menjadi kegiatan yang dirasik tersendiri secara mandiri, bisa diisi dengan materi-materi umum di luar UP wajib. Nah, ini juga saya ingatkan kembali, semua judul UP ini, ya, UP wajib di ekonomi ada 2, pengantar ekonomi syariah dan permasalahan kegiatan ekonomi, semuanya siklusnya in, on, in. Ya, jadi untuk pengantar ekonomi syariah minimal ada 3 kegiatan, 1, 2, 3. Untuk judul UP permasalahan dan kegiatan ekonomi minimal ada 3 kegiatan, in, on, in, sudah 6 tuh. Sudah 6. Tinggal 1 kegiatan diisi dengan materi umum, misalkan penyusunan soal hot atau dengan PTK, ya. Nah, kalau tadi sebelumnya saya sudah memberikan contoh kegiatan yang skemanya in bebasnya di awal. Kenapa saya sebut in bebas? Karena in, on, in berikutnya itu terkait dengan siklus UP masing-masing. Nah, pada video kali ini saya tempatkan in bebasnya di akhir. Jadi ketika kegiatan in yang pertama langsung masuk ke siklus UP wajib yang pertama. Kegiatannya pembukaan, pretest, orientasi, brainstorming, pengantar UP pada modul PKB Guru Ekonomi, diskusi tentang UP wajib, UP pilihan yang akan dipraktekkan. Ya. Kemudian langsung masuk ke in pertama dari UP wajib yang pertama. Apa isinya? Bedah materi dan mengembangkan desain. Itu di in yang pertama langsung ke situ. Ya, tidak ada materi umum langsung ke situ gitu. Karena skemanya in langsung masuk ke UP wajib yang pertama. Kegiatan yang kedua langsung on dari UP wajib yang pertama. Di situ bisa ada pendampingan dari Pasda, bisa ada
mengisi rubrik, ya, dibantu oleh teman sejawat. Kemudian kegiatan yang ketiga di situ yang kedua dari UP wajib yang pertama, refleksi, umpan balik, penguatan materi, di situ bisa terkait dengan UP yang pertama. Dan persiapan UP berikutnya. Kemudian kegiatan yang keempat masuk ke siklus pertama dari UP wajib yang kedua, bedah materi, mengkaji merevisi desain pembelajaran, ya. Desain pembelajaran di sini spesifiknya RPP, LKPD, dan perangkat penilaian. Ya, rencana pelaksanaan pembelajaran, latihan kerja peserta didik, perangkat penilaian. Kemudian kegiatan yang kelima, praktek dari UP wajib yang kedua. Kegiatan keenamnya adalah kedua dari UP wajib yang kedua. Refleksi, umpan balik, ya, ada post test, ya, di situ ada penguatan materi dari UP yang kedua, dan bisa ada penyusunan soal hot terkait UP. Karena di situ ingat tadi bahwa mengkaji dan merevisi RPP, LKPD, perangkat penilaian, ya, mengembangkan desain pembelajaran pada kegiatan yang keempat itu di dalamnya ada perangkat penilaian. Nah, nanti di keduanya bisa aja diisi dengan penyusunan soal hot terkait dengan UP yang kedua. Jadi kalau ada saran dari Kementerian Agama Pusat, dari koordinator kegiatan komponen 3 PKB guru ini, bahwa kegiatan 6 itu harus ada penyusunan soal hot, ya, bisa itu. Dan spesifik penyusunan soal hot terkait dengan UP yang kedua, UP wajib. Ya, UP yang lainnya soal hotnya bisa dikembangkan melalui kegiatan mandiri. Kegiatan 7-nya sesuai dengan saran dari koordinator komponen 3 itu ada praktek penyusunan PTK, ya, ada post test di situ, ada rencana tindak lanjut. Ya, itu bisa. Jadi kegiatan 6 itu ada penyusunan soal hot, itu bisa. Kegiatan 6 itu ada pengembangan PTK, artinya penyusunan proposal PTK, itu bisa juga dikembangkan. Kalau skemanya dalam skema yang kedua ini, yaitu on in, dan bebasan di kegiatan yang ketujuh diisi dengan PTK itu. Nah, ini contoh kegiatan, ya, kalau menggunakan skema dalam video ini. Jadi kegiatan pertama langsung dari UP wajib yang pertama, bentuknya pelatihan. Ini rangkaian kegiatannya 8 JP nih. Ya, 8 JP itu peserta bisa mendapatkan uang harian, kan? Nah, kalau minimal 8 JP ketentuannya di panduan honor, ya, dari Kementerian Keuangan, di situ minimal 8 JP kan baru bisa diberikan uang harian. Kalau transport tentunya bisa, uang harian juga bisa kalau 8 JP. Kalau kurang dari 8 JP, mungkin transport itu bisa, uang harian tidak. Nah, bisa diatur dalam RAB masing-masing kegiatan. Kegiatan yang keduanya onnya praktek mengajar pendampingan dari UP wajib yang pertama, ya, oleh Pasda tentunya. Di sekolah masing-masing prakteknya di bawah pendampingan dari Pasda atau teman sejawat. Kemudian kegiatan yang ketiga, diseminasi dan workshop dari kegiatan UP yang pertama. Refleksi, penguatan materi, diskusi, persiapan, dan seterusnya. Ini ada 5 JP. Tadi 4 JP, 5 JP, ya. Kemudian kegiatan yang keempat, workshop. Nah, workshop bedah materi UP yang kedua. Ini ada 4 JP totalnya. Kemudian kegiatan yang kelima, praktek mengajar dan pendampingan dari UP wajib yang kedua. Ya, totalnya 4 JP. Ya, kemudian kegiatan 6, diseminasi dan workshop. Refleksi dari umpan balik kegiatan yang kedua. Nah, dan di sini kalau di model sebelumnya itu ada penguatan materi dari UP yang kedua, maka kalau ada saran dari Kementerian Agama Pusat harus ada penyusunan soal hot, penguatan materinya diarahkan kepada penyusunan soal hot materi UP yang kedua, diarahkan ke situ saja. Bisa 3 jam di situ kita menyusun instrumen penilaian, khususnya soal-soal hot, ya, yang terkait dengan UP yang kedua. Dan nanti ada post test. Nah, itu kegiatan 6. Kegiatan 7 ada pelatihan, di situ ada PTK. Karena sarannya kan kegiatan 7 ada PTK di situ, bisa ada materi PTK-nya, kita mengundang narasumber, ya, audio suara, dosen atau yang lainnya, pengawas.
Dan praktek penyusunan PTK. Proposalnya tentunya, proposal PTK-nya disusun terkait dengan UP. Kita ada 10 UP mana yang akan dikembangkan dalam kegiatan PTK, ya silakan disusun proposalnya di sini. Dan penutupan. Nah, itu saya pikir ya, kegiatan, bentuk kegiatan dan materi serta JP kalau menggunakan skema seperti yang ada dalam video kali ini. Ini contohnya, saya kasih contoh rundown acara kalau menggunakan skema yang ada dalam video ini. Jadi, untuk kegiatan 1 totalnya 8 jam. Tentu ini alokasi waktu tidak eksak ya, bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Hanya ini alokasi waktu ininya, durasinya tentunya seperti ini kan disesuaikan dengan tadi alokasi JP. Ada konsep dasar, ada toleransi keberagamaan atau moderasi beragama ya. Toleransi dalam keberagaman itu isinya adalah moderasi beragama yang menjadi materi umum, dan oleh Kementerian Agama mewajibkan ada materi umum itu agar semua guru kita mendapatkan pencerahan tentang moderasi beragama. Kemudian ada pengantar UP pada menu PKB, guru-guru tahu ada UP apa saja, UP wajib, UP pilihan, kenapa 10 UP dan seterusnya, terkait dengan KD yang mana setiap UP itu tentu ada materi pengantarnya, ini harus ada. Kemudian bedah materi UP1 dan mengkaji merevisi desain pembelajaran UP1. Totalnya 8 JP bisa nih. Ini sampai sore ya, jadi tentu kegiatan pertama kalau yang jauh pasti ada alokasi untuk menginap ya. Kalau yang dekat tentu bisa pulang, tapi kalau yang jauh tentu ada anggaran dalam RAB-nya untuk menginap di situ. Nah, kegiatan yang keduanya langsung on dari UP wajib yang kedua ini. Yang pertama, ya UP wajib yang pertama. Ada pendampingan, kemudian ada mengisi rubrik, itu untuk kegiatan yang kedua. Kegiatan yang ketiganya langsung in kedua dari UP wajib yang pertama. Refleksi UP yang pertama, refleksi on-nya ya. Ada penguatan materi ya. Kemudian lanjutan juga penguatan materi bisa 2 jam di situ. Yang isinya bisa pasda, pasprov, dosen, widya uswara, ya, pengawas yang menguasai materi pengantar ekonomi syariah. Baik itu penguatan materi profesionalnya atau materi pedagogiknya sesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian diskusi persiapan untuk UP yang kedua, itu kegiatan yang ketiga. Kegiatan yang keempat itu masuk ke in pertama dari UP wajib yang kedua, yaitu bedah materi, mengkaji desain pembelajaran, ya. Kemudian ada refleksi kegiatan yang keempat, dipandu oleh Pasda tentunya. Kegiatan yang kelima langsung on dari UP yang kedua, ya. Pendampingan, mengisi rubrik dari UP wajib yang kedua, yaitu permasalahan dan kegiatan ekonomi. Kemudian yang keenam, nah ini harus ada refleksi atas kegiatan on dari UP yang kedua. Direfleksi, dibedah, ada umpan baliknya, kita nanti menemukan masalah, analisis SWOT, ya nanti praktek baiknya seperti apa di sekolah masing-masing, tentu berbeda sesuai dengan karakteristik dari peserta didik, daya dukung dari sekolah, ya, dan lain sebagainya. Kemudian sesuai dengan saran dan tadi juga saya sampaikan, di kegiatan 6 itu ada penyusunan soal hot yang kita bisa agendakan. Penyusunan soal hot sebanyak 180 menit, ya. Penyusunan soal hot diarahkan kepada materi UP yang kedua sebagai contoh. Nanti UP yang lainnya soal hotnya dikembangkan di luar kegiatan yang 7 ini. Untuk 7 kegiatan yang ada dalam proposal blok grant, arahkan saja penyusunan soal hotnya ke materi UP yang kedua, biar nyambung siklusnya. Ya, biar nyambung siklusnya. Jadi penyusunan soal hot terkait dengan UP wajib yang kedua. Terakhir post test, ya, post test. Dan penutupan dari kegiatan yang keenam. Terakhir kegiatan yang ketujuh, karena ini di luar siklus, ya sudah selesai siklus in on in dari UP wajib yang pertama dan kedua. Kegiatan yang ketujuhnya kegiatan untuk materi umum full. Jadi bisa diisi dengan apa? PTK, praktek penyusunan proposal PTK terkait dengan UP. Itu tetap isunya, temanya, walaupun materi umum harus terintegrasi dengan UP. Karena 7 kegiatan itu paket kegiatan PKB
yang terkait dengan UP yang sudah disajikan. Jadi kalau ada materi PTK penyusunan pembahasannya arahkan kepada isu-isu yang ada dalam 10 UP itu. Ya, isu-isu terkait dengan UP yang ada berkembang di madrasah masing-masing. Itu kegiatan yang ketujuh kalau menggunakan skema sebagaimana ada dalam video kali ini. Demikian dari saya, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa sebelum nonton video yang ini ya, harus nonton juga video sebelumnya biar nyambung. Karena video kali ini model yang kedua dari skema kegiatan 7 kegiatan PKB Guru Ekonomi di MGMP Kabupaten Kota yang akan disajikan dalam proposal bantuan blok grant dari Kementerian Agama. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Silahkan improvisasi oleh teman-teman kawan-kawan guru ekonomi di MGMP seluruh Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.